Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, hendaknya senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kenikmatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pada akhirnya pada kesempatan yang baik ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita meskipun secara online. Kita masih tetap semangat mengikutinya. Alhamdulillah, itu semua atas berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umat beliau hingga zaumul akhir nanti. Baik, anak-anak kelas 10 Madrasah Aliyah Al-Quwa Sukoharjo yang sangat-sangat Pak Eko banggakan, kita lanjutkan belajar kita untuk materi pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kesempatan hari ini setelah kita menyelesaikan 3 bab, yang pertama terkait dengan teks laporan hasil observasi sudah kita bicarakan, mulai dari mengidentifikasi sampai menulis teks laporan hasil observasi sudah kita bicarakan. Hanya tinggal nanti kemampuan untuk mempraktekannya. Kalau di situ setiap teks yang sudah kita bahas selalu di akhir-akhir pembahasan bab tersebut selalu membicarakan tentang menulis, maka dari itu nanti insya Allah ketika kita pembelajaran secara offline, kita tatap muka, insya Allah kita nanti akan mempraktekkan itu semua. Laporan hasil observasi sudah kita bicarakan. Teks eksposisi juga sudah kita bicarakan. Mulai dari memahami apa itu eksposisi sampai menulis atau menyajikan teks eksposisi, itu pun sudah kita bicarakan. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang di bab yang ketiga, yaitu teks anekdot untuk kesadaran sosial. Ya, kita akan berbicara tentang anekdot, teks anekdot, yang mana teks anekdot itu berfungsi untuk kesadaran sosial. Perlu kalian ketahui bahwasanya tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan yang pertama ini, pembahasan untuk anekdot pertemuan yang pertama, dengan tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami anekdot yang berkaitan dengan pengertian, karakteristik, serta maksud tersirat di dalam teks anekdot. Jadi kita berusaha pada pertemuan yang pertama ini berhasil membicarakan ini semua. Pengertian, karakteristik, serta maksud yang tersirat di dalam sebuah anekdot. Ya, meskipun nanti secara umum tujuan pembelajaran yang ada di dalam buku kalian, yang ada di dalam kurikulum ini nanti ada banyak, ada 4 tujuan: memahami anekdot, menceritakan dan mengomentari anekdot, menganalisis isi struktur dan kaidah, dan yang terakhir adalah menyusun anekdot. Ya itu. Tapi untuk tujuan pembelajaran yang pertama ini dulu, ya, memahami pengertian, karakteristik, serta maksud yang tersirat di dalam anekdot. Baik. Kata kunci yang dimunculkan di dalam buku kalian, ya, kalian bisa membuka juga di halaman 82. Kata kuncinya anekdot. Kata kunci untuk bab yang ketiga, yang pertama ada teks anekdot. Nanti
Nanti akan kita bicarakan. Kemudian yang kedua ada kritik. Kritik ya, bukan kritik tetapi kritik. Kecakapan, tanggapan atau kupasan yang kadang-kadang disertai dengan uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, suatu pendapat dan sebagainya. Itu adalah pengertian dari kritik. Kemudian ada lelucon. Lelucon hasil melucu. Ya. Hasil melucu, tindakan atau perkataan yang lucu, penggeli hati, percakapan yang jenaka, itu adalah lelucon. Kemudian ada juga humor. Humor itu adalah sifat dari lelucon itu, sesuatu yang lucu. Seperti itu. Kemudian ada karikatur. Karikatur adalah apa? Gambar olok-olok yang mengandung pesan, sindiran dan sebagainya. Kalau di buku kalian ada di halaman 86, karikatur. Kemudian ada kejadian, itu peristiwa, objek itu hal atau perkara. Kesadaran sosial adalah hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang, itu kesadaran yang terkait dengan keadaan sosial di lingkungannya. Itu adalah beberapa kata kunci terkait dengan bab yang kita pelajari hari ini, yaitu bab tentang teks anekdot. Baik, kita lihat dulu apersepsinya. Apa itu apersepsi? Kalau kalian membuka di dalam buku kamus, yang namanya apersepsi itu adalah pengamatan secara sadar. Pengamatan secara sadar atau penghayatan tentang segala sesuatu dalam jiwanya atau dirinya sendiri yang menjadi dasar perbandingan serta landasan untuk menerima ide baru. Ya, itu apersepsi. Pengamatan secara sadar atau penghayatan tentang segala sesuatu dalam jiwanya atau dirinya sendiri yang menjadi dasar perbandingan serta landasan untuk menerima ide baru. Yang secara sederhana bisa kita maknai bahwasanya apersepsi itu adalah apa ya? Gambaran-gambaran secara umum untuk pola pikir kita, pemikiran kita itu bisa menerima suatu ide baru. Itu. Nanti kalian bisa membuka melalui kamus kalau kurang jelas. Baik, apersepsinya coba sebelum kita membicarakan tentang pengertian dan karakteristik anekdot, barangkali dengan kalian diberikan apersepsi seperti ini bisa membuka wawasan kalian, membuka pemikiran kalian. Oh, ternyata anekdot seperti ini, meskipun belum kita membahasnya. Coba, tentu kita pernah bahkan sering tertawa ketika mendengar, mohon maaf ini kayaknya kapital seharusnya kecil ya. Tentunya kita pernah bahkan sering tertawa ketika mendengar cerita seseorang. Ini sering ya, ada orang bercerita kemudian kita tertawa. Setelah itu timbul suatu perenungan dan sikap kritis. Kritis tadi sudah maknanya apa? Memikirkan maksud dan kebenaran cerita itu. Jadi coba kalian ingat-ingat, apakah sudah pernah mengalami kejadian seperti ini? Ya tidak mendengarkan tetapi melihat gambar atau melihat suatu tulisan yang mana setelah kita melihat gambar atau tulisan tersebut, kemudian hati kita ini merasa tergelitik. Ya, kita kemudian tertawa. Namun setelah itu timbul di dalam pikiran kita sikap kritis, timbul di dalam pemikiran kita, merenungkan, memikirkan maksud dari kebenaran cerita itu. Tidak hanya sekedar tertawa kemudian selesai, tetapi setelah itu ada perenungan, memikirkan maksud dan kebenaran dari cerita itu. Bisa jadi cerita yang telah kalian dengarkan tersebut merupakan suatu
anekdot. Lah, seperti itu contoh dari anekdot. Nah, apabila itu yang sering dialami, anekdot tentu menjadi cerita yang tidak asing lagi. Hanya saja mungkin sebutannya berbeda. Ini adalah sebagai pembuka pemikiran kalian agar tahu tentang apa itu anekdot. Baik, kita masuk pada tujuan pembelajaran yang pertama. Pengertian dan karakteristik anekdot. Apa itu anekdot? Bahwasanya yang namanya teks anekdot adalah sebuah cerita lucu atau menggelitik, ya, cerita lucu atau menggelitik yang bertujuan memberikan suatu pelajaran tertentu. Itu anekdot. Cerita lucu, menggelitik, tetapi tujuannya adalah untuk memberikan suatu pelajaran tertentu. Bukan semata-mata untuk menghibur seseorang. Bukan semata-mata agar orang lain itu tertawa, terbahak-bahak, tidak seperti itu. Akan tetapi tujuannya adalah untuk memberikan suatu hikmah-hikmah atau pelajaran-pelajaran tertentu kepada khalayak. Jadi itu anekdot. Beda dengan dagelan. Kalau dagelan, cerita lucu, tujuannya untuk menghibur agar orang lain tertawa, sudah sampai hanya sebatas itu. Tapi anekdot tidak seperti itu. Itu ya, itu pengertian. Kemudian kisah yang dimunculkan di dalam teks anekdot biasanya melibatkan tokoh tertentu yang bersifat faktual ataupun terkenal. Jadi anekdot itu ada tokohnya. Tokoh yang digambarkan melalui cerita itu ada. Ya, biasanya yang dilibatkan di dalam cerita itu, tokoh yang dilibatkan di dalam cerita itu adalah tokoh-tokoh yang bersifat faktual, yang nyata, yang memang di dalam kehidupan kita ini ada tokoh tersebut, bukan hanya sekedar tokoh fiktif. Tidak hanya faktual saja, akan tetapi juga terkenal. Mengapa demikian? Agar orang banyak yang mengetahui tentang tokoh tersebut. Kalau sudah banyak yang tahu, tujuan dari anekdot sendiri itu nanti akan bisa tercapai. Itu adalah yang kedua, mengenai pengertian dan karakteristik anekdot. Baik, ulang, bahwasanya kisah di dalam teks anekdot biasanya melibatkan tokoh tertentu yang bersifat faktual ataupun terkenal. Kemudian anekdot tidak semata-mata menyajikan hal yang lucu, guyonan, humor belaka, akan tetapi terdapat pula tujuan lain di balik cerita lucunya tersebut, yakni berupa pesan yang diharapkan bisa memberikan kritik pada pihak tertentu atau pelajaran pada khalayak. Jadi tujuan dari anekdot memberikan suatu pelajaran itu bisa suatu pelajaran bagi tokoh yang dimunculkan, atau juga bisa pelajaran tersebut bagi masyarakat secara umum. Jadi dua-duanya bisa tujuan yang ada itu. Itu ya, dari pengertian dan karakteristik anekdot seperti itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita perhatikan, teks anekdot itu hampir mirip, bukan hampir ya, tapi hampir ya, hampir mirip dengan karya sastra yang bernama satir. Satir itu apa? Di situ disebutkan bahwasanya yang namanya satir itu adalah ungkapan yang berupa sindiran pada diri seseorang atau pihak tertentu. Itu satir. Satir pada umumnya berupa pernyataan-pernyataan biasa dan ada pula yang berbentuk puisi. Ya, jadi satir, ungkapan yang berupa sindiran itu biasanya kebanyakannya itu diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk puisi. Tidak berbentuk cerita seperti halnya anekdot. Jadi perbedaannya di sini ya, anak-anak ya. Jadi kalau wujud anekdot itu tidak ada yang berwujud puisi. Kalau tidak cerita, karikatur bisa. Tetapi
Kalau yang berbentuk puisi tidak ada. Sedangkan untuk satir kebanyakan itu diwujudkan dalam bentuk puisi. Kemudian unsur-unsur pembentuk anekdot. Unsur-unsur pembentuk anekdot ada 3, seperti yang ada di dalam buku kalian. Unsur pembentuk anekdot itu ada tokoh faktual. Tadi sudah Pak Eko sampaikan, yang namanya tokoh faktual itu adalah tokoh yang benar-benar ada, nyata di dalam kehidupan kita. Bukan sekadar tokoh fiktif. Itu tokoh faktual. Dan juga apa tadi? Terkenal. Kemudian mengandung lelucon. Kemudian berisi kritik atau pelajaran. Hilang salah satu unsur dari pembentuk ini, tidak bisa dikatakan sebagai anekdot. Kita ambilkan contoh. Hanya ada tokoh, kemudian mengandung lelucon, tetapi tidak ada kritik atau pelajaran yang tidak disampaikan. Ini nanti namanya dagelan. Ya toh? Dagelan, mohon maaf, yang sering ada di layar televisi itu kan cuma itu. Tokoh, lelucon, tanpa ada kritik, itu namanya bukan anekdot, tapi dagelan. Ada kritik, ada tokoh, tapi tidak disampaikan dengan lelucon, itu nanti pun juga tidak bisa dikatakan sebagai anekdot. Ada tokoh, ada kritikan, nggak ada lelucon. Mungkin kalau Pak Eko bisa menyamakan hal itu dengan demonstrasi itu. Orasi yang disampaikan oleh para demonstran itu kan nggak ada lucu-lucunya sama sekali. Ada tokohnya, ada yang berdemo, ada yang didemo. Kritikan ada, tapi tidak disertai dengan lelucon. Itu ya, kalau ada tokoh, kritikan itu demonstrasi. Tokoh mengandung lelucon tanpa ada ini, itu berarti dagelan, kan seperti itu. Maka ketiga unsur pembentuk anekdot ini semuanya harus ada. Ya, tokoh faktual mengandung lelucon dan berupa atau berisi kritikan atau pelajaran. Kemudian ciri-ciri atau karakteristik anekdot. Melihat apa yang sudah Pak Eko paparkan di awal tadi, bisa kita simpulkan bahwasanya ciri-ciri atau karakteristik dari anekdot yang pertama adalah merupakan cerita atau narasi singkat. Jadi kebanyakan teks anekdot itu disusun hanya dengan narasi singkat, cerita singkat. Tidak melalui tulisan dengan menggunakan ditulis dengan beberapa halaman, tidak seperti itu. Paling 1 halaman cukup, atau tidak lebih dari 1 halaman. Biar apa? Orang yang membaca, orang yang melihat tulisan itu langsung dia bisa memahami. Tidak usah terlalu panjang. Itu adalah ciri dari karakteristik anekdot. Ya, merupakan cerita atau narasi singkat. Karena itu teks narasi hampir sama dengan teks narasi, maka di dalamnya ada unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita. Ada tokoh, alur, latar. Tokohnya bersifat faktual, biasanya orang-orang yang terkenal tadi sudah. Alurnya berupa rangkaian peristiwa baik yang benar-benar terjadi, sudah mendapat polesan maupun tambahan-tambahan dari pembuat anekdot itu sendiri. Akan tetapi meskipun ada polesan, ada tambahan-tambahan dan lain sebagainya, ya, secara hukum asal bahwasanya peristiwa yang ada di dalam anekdot itu adalah peristiwa yang nyata. Karena tujuannya tadi untuk memberikan pelajaran kepada si tokoh itu sendiri, juga bisa untuk memberikan pelajaran kepada khalayak banyak. Seperti itu. Maka peristiwa jalan cerita yang ada di dalam anekdot haruslah cerita-cerita yang memang benar adanya. Kemudian ada latar berupa waktu, tempat, dan suasana yang mendasari terjadinya suatu peristiwa. Latar diharapkan bersifat faktual. Ya, artinya benar-benar ada di dalam kenyataan yang sesungguhnya. Kemudian ciri yang kedua berbentuk lelucon dan mengandung kritik yang bisa menjadi bahan pelajaran bagi khalayak. Itulah
ciri-ciri atau karakteristik dari anekdot. Ada dua, yaitu cerita narasi singkat yang di dalamnya ada unsur tiga ini, tokoh, alur, dan latar. Kemudian yang ciri yang kedua berbentuk lelucon dan mengandung kritik yang bisa menjadi bahan pelajaran bagi khalayak. Itu anak-anak untuk pertemuan yang pertama tadi. Berarti untuk bagian yang pertemuan yang pertama yang terakhir tadi apa? Memahami maksud tersirat dalam anekdot belum bisa kita bicarakan. Saat ini baru sampai pada tahap apa tadi? Ini ya, sampai tahap pengertian dan juga karakteristik atau ciri-ciri dari suatu anekdot. Itu mungkin yang bisa Pak Eko sampaikan. Kurang lebihnya Pak Eko mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.